Perkenalkan, nama saya Paulina Bangunan, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan plus Profesi Nurse. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Biologi tentang sel dan fungsi sel. Sel merupakan unit terkecil makhluk hidup. Karena makhluk hidup atau individu tersusun atas sistem organ tersusun atas organ tersusun atas jaringan, dan jaringan tersusun atas kumpulan-kumpulan sel. Sel juga diartikan sebagai unit struktural dan fungsional penyusun makhluk hidup, artinya semua makhluk hidup terdiri dari sel. Sel diartikan sebagai unit fungsional kehidupan karena sel mampu menjalankan semua fungsi kehidupan seperti nutrisi, ekskresi, respirasi, dan lain-lain. Penyusun sel hewan dan tumbuhan beserta fungsinya. Ada 3 komponen utama penyusun sel hewan, sel tumbuhan, dan organel-organel sel. Yang pertama, membran plasma. Membran plasma merupakan lapisan terluar yang menyelubungi seluruh badan sel. Fungsinya adalah untuk melindungi bagian dalam sel dan membatasinya dengan lingkungan di luar sel. Membran plasma juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya transportasi zat, diantaranya adalah proses difusi dan osmotis. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan kental seperti gel yang mengisi rongga di dalam sel. Di dalam sitoplasma banyak mengandung air, sekitar 80%. Fungsi sitoplasma sebagai media suspensi bagi partikel-partikel kecil dan organel-organel sel. Sitoplasma juga berfungsi melarut dan menyalurkan zat makanan yang dibutuhkan organel-organel sel untuk melakukan aktivitas. Kita masuk dalam organel-organel sel yang pertama, mitokondria. Mitokondria adalah organel sel berbentuk lonjong seperti sosis. Fungsinya untuk menghasilkan energi atau respirasi sel. Yang kedua, retikulum endoplasma atau RE merupakan jaringan yang tersusun oleh membran yang berbentuk seperti jala. RE dibagi menjadi 2, yaitu RE kasar dan halus. RE halus berfungsi untuk mensintesis lemak dan kolesterol, dan juga untuk menetralkan racun. Sedangkan RE kasar berfungsi untuk menampung protein yang disintesis oleh ribosom. Ribosom adalah organel sel tumbuhan yang mengandung protein 40% dan RNA 60%. Fungsinya adalah sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Ribosom menempel pada RE kasar. Yang ketiga, nukleus merupakan inti dari sel. Di dalam nukleus banyak mengandung materi genetik berbentuk DNA. Fungsi nukleus untuk mengontrol segala aktivitas sel berdasarkan informasi genetik yang dibawa oleh DNA. Yang keempat, badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel sel yang berbentuk kantung tipis tersusun secara berlapis-lapis. Fungsinya adalah sebagai alat sekresi pada sel. Yang kelima, plastida. Plastida dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, proplastid, bentuk belum dewasa atau bentuk plastid yang belum membentuk pigmen. Yang kedua, leukoplast, bentuk dewasa tanpa mengandung pigmen, ditemukan terutama di akar. Yang ketiga, kloroplast, bentuk aktif yang mengandung pigmen klorofil, ditemukan pada daun, bunga, dan bagian-bagian berwarna hijau lainnya. Yang keempat, kromoplast, bentuk aktif yang mengandung pigmen karotin, ditemukan terutama pada bunga dan bagian lain berwarna jingga. Yang kelima, amiloplast, bentuk semi aktif yang mengandung butir-butir tepung yang ditemukan pada bagian tumbuhan yang menyimpan cadangan energi dalam bentuk tepung seperti akar, rimpang, batang, dan biji. Yang keenam, elaroplast, bentuk semi aktif yang mengandung tetes-tetes minyak atau lemak pada beberapa jaringan penyimpan seperti
endospermium pada biji. Yang ketujuh, etioplas, bentuk semi-aktif yang merupakan bentuk adaptasi kloroplas terhadap lingkungan kurang cahaya. Etioplas dapat segera aktif dengan bentuk klorofil hanya dalam beberapa jam begitu mendapat cukup pencahayaan. Yang keenam, vakuola. Vakuola berbentuk seperti karung yang di dalamnya terdapat cairan yang mengandung senyawa organik dan anorganik. Vakuola memiliki lapisan membran yang disebut sebagai penoplas. Fungsi vakuola adalah sebagai tempat penyimpanan zat-zat makanan seperti protein dan zat gula. Yang ketujuh, sentriol. Sentriol merupakan bagian dari sentrosom. Sentriol akan berubah menjadi sentrosom pada saat suatu sel akan membelah, dan perubahan tersebut ditandai dengan adanya pembentukan sentriol yang saling berpasangan. Sentriol berperan dalam pembelahan sel. Yang kedelapan, perioksisom merupakan organel yang mempunyai kantung berbentuk agak bulat, mengandung butiran kristal dan diselubungi membran tunggal. Fungsinya adalah untuk menghasilkan enzim oksidase dan katalase, memecah asam lemak menjadi bahan bakar untuk respirasi sel. Yang terakhir, sitoskeleton merupakan kerangka sel yang kuat dan lentur berupa jalinan serabut yang tersebar di seluruh sitoplasma. Fungsinya yaitu menyokong dan mempertahankan bentuk sel serta berperan sebagai tempat bertambahnya beberapa organ sel. Yang terakhir, lisosom merupakan struktur berbentuk agak bulat, dibatasi membran tunggal, memiliki diameter 1,5 mikron. Lisosom berperan aktif melakukan fungsi imunitas. Lisosom berisi enzim-enzim hidrolitid untuk membaca polisakarida, lipid, fosfolipid, dan protein. Lisosom berperan dalam pencernaan intrasel, misalnya pada protozoa atau sel darah putih. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.